Puji Tuhan, selamat sore. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Biarlah lewat ibadah kita saat sore hari ini, walaupun kita hanya lewat online, tapi biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Betapa baiknya Bapa itu dalam kehidupan kita. Dia yang memelihara kehidupan kita, yang melimpah-limpahi kita kekuatan sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, oh Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau aku memujimu.
kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik buat kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau, kami sembah yang besar, yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pengakuan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau dalam segala keadaan apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau tetap berkata Engkau baik dan Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan, para ibu-ibu yang ada, baik kami yang ada di tempat ini maupun bagi ibu-ibu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya lawatan Allah ada atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami saat sore hari ini. Turunlah berkat urapan dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami boleh melihat kuasa-Nya Allah nyata bagi kami, dan kami boleh mempermuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Urapi kami semua yang melayani Engkau. Kami akan buka ibadah kami saat sore hari ini, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersyukur bagi Tuhan, amin. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menuntun menyertai setiap kehidupan kita. Untuk itu kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Tiada yang mustahil, amin, bagi
oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang lemah dikuatkan, haleluya. Yang sakit disembuhkan, Tuhan. Semua pasti jadi karena Engkau sungguh baik, Tuhan. Haleluya, Yesus. Oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus kita, amin. Karena Tuhan Yesus kita itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena Dia yang menjadi sumber pengharapan kita. Saya percaya sore hari ini ibu-ibu yang ada di rumah tetap menikmati kebaikan Tuhan. Dan kita membutuhkan firman Tuhan saat ini. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan Engkaulah, Tuhan Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan dari awal, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya
pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Kami hanya memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari ibu-ibu dengan iman katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada Tuhan. Engkau Allah perlindungan kami. Haleluya. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani sore hari ini. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tadi telah memuji, memuliakan nama-Mu, telah mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah semuanya itu naik di hadapan-Mu dan berbaharum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kehidupan kami Tuhan. Sebagai ibu-ibu yang ada, rumah tangga, kami masing-masing Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, dan sore hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau kuduskan firman-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu ini sebentar diberitakan boleh menjadi kekuatan baru bagi setiap kehidupan kami, dan kami boleh selalu Tuhan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Kami mau taruh firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau memakai juga hamba-Mu ini Tuhan, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memakai kehidupannya Tuhan, dan Engkau Tuhan yang berbicara tengah-tengah setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore bagi kita semua, ibu-ibu sekalian, dan kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita tidak berkumpul di gereja di tempat ini, tetapi kita bersyukur bahwa walaupun kita di rumah, kita masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Sekali lagi, Yudas 1 ayat ke-20 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian, "Akan tetapi kamu, saudara-saudara,
saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini saya memberikan suatu tema atau judul, yaitu bangunlah dirimu sendiri. Sekali lagi, bangunlah dirimu sendiri. Puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang benar-benar sangat-sangat menguatkan bagi setiap kehidupan kita, di mana di sini kita harus membangun diri kita sendiri. Nah, berbicara tentang bangun menurut KBBI di sini adalah bangkit, berdiri, menegakkan. Nah, bangkit dari suatu kesulitan dan berdiri. Pada saat kita jatuh kita harus berdiri dan juga tegak. Pada saat kita mulai goyah, kita miring, kita harus kembali tegak. Nah, inilah yang dimaksud dengan bangun menurut KBBI ya. Nah, mari kita kembali lagi fokus kepada firman Tuhan dalam Yudas tadi. Di sini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita garis bawahi kalimat yang berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Mari kita garis bawahi kalimat ini. Nah, jika kita lihat kalimat firman Tuhan ini adalah sebuah kalimat perintah, ya. Sebuah kalimat perintah di mana firman Tuhan menyuruh agar kehidupan kita, diri kita harus bangun. Dan berarti di situ bahwa diri kita sendiri yang harus melakukannya, bukan orang lain yang akan membangun diri kita, tetapi firman Tuhan mengatakan di sini diri kita sendiri yang akan membangun diri kita, ya. Nah, bangun. Puji Tuhan. Perintah firman Tuhan ini datang dalam setiap kehidupan kita pada sore hari ini. Firman Tuhan mau memberi suatu perintah dalam kehidupan kita agar kita tetap bangun dalam keadaan situasi sekarang ini, di mana kita tahu bahwa keadaan sekarang bukanlah keadaan yang hari semakin hari lebih baik, tetapi hari semakin hari keadaan ini lebih buruk, di mana banyak sekali permasalahan, suatu persoalan yang kita hadapi, dan hari semakin hari itu lebih sulit. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa marilah kita bangun diri kita, jangan sampai kita terkecoh oleh keadaan dunia. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita terpengaruh oleh keadaan dunia yang sekarang ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa mari kita fokuskan diri kita, hanya fokus terhadap diri kita, jangan kita pedulikan keadaan sekeliling kita, tetapi mari kita fokus kepada keadaan diri kita. Mari kita mau bangun diri kita hari semakin hari lebih lagi menuju kepada hal yang lebih baik, ya. Nah, puji Tuhan. Nah, apa yang harus kita bangun? Menjadi suatu pertanyaan, apa yang harus kita bangun? Nah, di sini ada dua hal yang penting yang harus kita ingat. Yang harus kita bangun di sini adalah bangun diri kita dan juga bangun rohani kita. Nah, kedua hal ini harus kita ingat, ya. Bangun diri kita, dan setelah kita membangun diri kita, rohani kita juga harus kita bangun, ya. Sebab kedua hal ini yang diperlukan dalam setiap kehidupan kita. Jika diri dan rohani kita terbangun, maka kehidupan kita akan berjalan dengan baik, ya. Dan kedua hal ini tidak boleh hancur oleh keadaan dunia yang sekarang ini yang telah terjadi. Jangan sampai kita membiarkan kedua hal ini yang ada dalam diri kita ini bisa hilang. Tetapi mari kita tetapkan, kita teguhkan bahwa kedua hal ini selalu ada dalam diri kita, ya. Nah, di sini ada beberapa tokoh Alkitab yang menyemangati dirinya sendiri, dan saya mengambil dua contoh tokoh Alkitab yang menyemangati dirinya sendiri, ya. Nah, contoh yang pertama yaitu seorang perempuan
di dalam Markus 5 ayat yang ke-28 di situ dikatakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, contoh yang kedua yaitu dari Raja Daud. Dapat kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkannya, kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, nah puji Tuhan. Dari kedua contoh ini dapat kita simpulkan bahwa kedua tokoh Alkitab ini bisa menjadi suatu contoh yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dari kedua tokoh Alkitab ini kita tahu bahwa cerita tentang kedua tokoh Alkitab ini ya, di mana pada keadaan yang waktu itu mereka alami, keadaan yang tidak mudah, keadaan yang tidak baik, tapi mereka di situ mengalami suatu keadaan yang buruk, keadaan yang penuh dengan kesulitan. Tapi walaupun demikian, mereka, kedua tokoh ini, mereka tetap menguatkan diri mereka bahwa mereka bisa tetap bangun kembali, tidak terjatuh, tapi mereka tetap teguh dan mereka memiliki sesuatu yang namanya kepercayaan diri untuk menyemangati diri mereka sendiri ya. Seperti seorang perempuan ini di mana dia penuh dengan keyakinan bahwa dia membangun dirinya sendiri akan ada mujizat yang terjadi di tengah-tengah setiap kehidupannya ya. Nah, berbicara tentang membangun di sini sama dengan memberi bentuk. Ya, membangun sama dengan memberi bentuk. Jika kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat ke-26 dikatakan di sini menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Nah, inilah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, di mana firman Tuhan jelas dikatakan di sini menurut gambar dan rupa Allah. Berarti memang dasarnya kehidupan kita, awalnya kita diciptakan itu Tuhan ingin menciptakan kita sesuai gambar dan rupanya, ya, sesuai gambar dan rupanya. Sehingga di sini firman Tuhan mau mengingatkan kita, mau mengajak kehidupan kita agar kita tetap membangun diri kita kembali kepada awalnya, yaitu bangun diri kita sesuai gambar dan rupa Allah, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sesuai apa yang direncanakan Tuhan pada awalnya dalam setiap kehidupan kita ya. Sehingga di sini firman Tuhan juga ingin agar kita tetap membangun diri kita ya. Nah, membangun berarti di sini membangun juga sama dengan membentuk hidup kita ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih positif ya. Nah, misalnya contoh sebuah emas. Emas itu tidak mungkin langsung menjadi emas yang bagus, emas yang indah, emas yang langsung menjadi murni, tetapi untuk membuat suatu emas itu pastilah ada suatu proses yang akan dilewati, suatu bentuk-bentuk, perbentukan yang akan membuat emas ini hingga hasil akhirnya akan menjadi suatu emas yang murni, yang bagus. Nah, demikian juga dalam setiap kehidupan kita ya ibu-ibu. Dalam setiap kehidupan kita pun akan mengalami suatu yang namanya sebuah proses, sebuah perbentukan dalam kehidupan kita, yaitu seperti suatu masalah, suatu pencobaan yang harus kita lewati itu. Dan jika kita berhasil melewati semuanya itu, maka diri kita ini akan menjadi sama seperti emas yang murni, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadi sesuai dengan apa yang awalnya yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, yaitu menurut gambar dan rupa Allah ya. Nah, puji Tuhan. Nah, bagaimana bisa kita membangun diri kita sendiri? Bagaimana caranya agar kita bisa membangun diri kita sendiri? Nah, di sini ada dua hal poin penting yang harus
kita ketahui bahwa ada dua hal penting yang harus selalu kita ingat, bahwa kita bisa membangun diri kita ya. Dua poin ini harus selalu kita ingat. Nah, poin yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa membangun diri kita sendiri. Nah, yang pertama itu dengan iman. Dengan iman. Kita harus ingat bahwa kita bisa membangun diri kita sendiri itu dengan iman. Di dalam Yudas 1 ayat yang ke-20 dikatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus ya. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, jelas sekali bahwa dikatakan di sini bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Iman adalah dasar kehidupan kita ya, sehingga iman ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita, diri kita ini selalu bisa terbangun ya. Nah, kata iman di sini menggunakan kata pistis yang berasal dari kata peito yang artinya bersandar dengan kepastian dari dalam atau yakin ya. Nah, iman juga adalah modal kita untuk menuju ke arah yang belum pasti, belum kelihatan, belum dimengerti, dan dengan harapan sesuatu yang belum kelihatan jadi kelihatan, dan yang belum dimengerti jadi dimengerti. Nah, inilah iman yang dimaksudkan, yang di dalamnya berarti bahwa iman ini sama dengan suatu percayaan, yakin dan berharap ya. Nah, sebab itu firman Tuhan di sini mau mengatakan bahwa kita harus memiliki sesuatu yang namanya iman ya. Nah, jika kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang 1 dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Berarti bahwa kita percaya adanya Tuhan ya. Kita percaya Tuhan itu ada, walaupun kita tidak melihat Tuhan secara nyata, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena apa? Karena kita memiliki sesuatu yang namanya iman, yaitu kita percaya dan kita yakin bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada bersama-sama dengan kita ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa memiliki yang namanya iman ini? Bagaimana kita bisa memiliki iman? Nah, jika kita lihat dalam Roma 11 ayat yang ke-17 di sini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Iman timbul dari pendengaran ya. Pada saat ibu-ibu mendengarkan firman Tuhan, nah disitulah iman kita akan timbul, baik mendengarkan firman Tuhan maupun di rumah, di gereja, dimanapun itu. Dan jika kita mendengarkan firman Tuhan, maka di situ kita akan timbul yang namanya suatu iman, suatu kepercayaan, yakin, berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu di dalamnya penuh dengan suatu janji, dan janji firman Tuhan itu selalu ditepati, selalu pasti ya. Nah, firman Tuhan sendiri itu memberikan suatu kekuatan, pengharapan, kepercayaan kita kepada firman Tuhan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, janganlah kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi mari kita merenungkan setiap firman Tuhan itu, setiap ayat demi ayat, setiap firman demi firman. Mari kita renungkan dengan hati kita bahwa firman Tuhan itu adalah nyata dalam setiap kehidupan kita ya. Sehingga jika kita percaya, maka semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita, dan apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang akan Tuhan sediakan di tengah-tengah setiap kehidupan kita ya. Nah, melalui firman Tuhan juga kita bisa menghadapi dan melawan keadaan dunia yang seperti sekarang ini ya, di mana keadaan sekarang ini keadaan yang sudah tidak mungkin lagi untuk menjadi lebih baik, tapi jika kita lihat banyak sekali yang telah terjadi. Tapi jika kita menanamkan firman itu dalam kehidupan kita, maka kita bisa menghadapi sesuatu yang namanya
keadaan dunia yang seperti sekarang ini ya. Sebab itu janganlah kita hanya mendengarkan firman begitu saja, tetapi marilah kita renungkan firman itu baik siang dan malam. Nah, firman iman, tanpa iman tidak hanya berjalan sendiri, tetapi iman harus disertai dengan perbuatan ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati ya. Jika kita lihat dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai ke-26 dapat dilihat sendiri ya di dalam ayat ini. Nah, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Sebab itu jika kita memiliki iman, kita pun harus bertindak. Kita harus melakukan suatu perbuatan, tindakan. Bukan hanya kita berdiam diri saja, tetapi kita harus melakukan suatu yang namanya tindakan ya. Seperti contoh seorang perempuan yang tadi ya, seorang perempuan yang memiliki iman, tetapi dia tidak hanya berdiam diri saja, tetapi dia melakukan suatu tindakan, yaitu dia menjamah jubahnya Tuhan Yesus, sehingga apa yang dia alami di situ, dia mendapatkan suatu mujizat yang daripada Tuhan, suatu pertolongan yang daripada Tuhan, suatu kesembuhan yang daripada Tuhan. Sebab itu, dari contoh seorang perempuan ini, begitupun dalam kehidupan kita, kita pun harus, jika kita memiliki suatu iman, kita pun harus melakukan suatu yang namanya tindakan, perbuatan, yaitu kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, yang firman Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita harus lakukan dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, ada dua contoh tokoh Alkitab yang memiliki iman ya. Di sini saya memberikan dua contoh tokoh Alkitab yang memiliki iman. Yang pertama, seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dapat kita lihat dalam Markus 5 ayat yang ke-27 sampai 29, dan juga kisah seorang Yairus di dalam Markus 5 ayat yang ke-35 sampai 42 ya. Nah, kedua tokoh ini juga dapat kita pelajari dari kedua tokoh ini, di mana mereka sebelumnya sudah mendengarkan firman Tuhan ya, sehingga di sini mereka pun memiliki suatu yang namanya iman dalam kehidupan mereka, karena mereka juga mendengarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terjadi pada waktu itu ya. Sehingga dari kedua tokoh ini mereka memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan, bahwa dalam suatu apapun yang mereka hadapi, dari kedua tokoh ini mereka bisa menghadapi semuanya itu karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan mereka ya. Sebab itu iman sini sangatlah penting bagi setiap kehidupan kita. Iman, dan juga kita harus menyertainya dengan suatu tindakannya. Nah, yang poin yang kedua di sini yaitu poin yang sangat penting juga ya, di mana bagaimana kita bisa membangun diri kita, yaitu poin yang kedua, intim dengan Tuhan. Nah, jadi hidup kita harus intim dengan Tuhan. Yudas 1 ayat ke-20 di situ dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus ya. Mari kita garis bawahi kata berdoalah. Berdoalah ya. Intim dengan Tuhan artinya kita datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, bahwa tanda kita berserah penuh kepada Tuhan ya. Nah, arti berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu keintiman atau bisa dikatakan juga doa ya. Doa adalah komunikasi kita untuk kita berbicara kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu isi hati kita masing-masing ya. Nah, tapi jangan hanya sekedar kita berdoa begitu saja, tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa kita betul-betul butuh Tuhan, kita betul-betul ingin lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan ya, sehingga jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka di situ Roh Kudus pun akan ada di dalam diri kita. Roh Kudus akan hadir dalam diri kita pada saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena
Roh Kudus yang akan membantu kita untuk memahami, untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita, untuk menolong setiap kehidupan kita. Sebab Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Allah, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, yang memberikan suatu pertolongan, perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebab itu marilah kita intim dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah setiap kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Doa. Jika kita berdoa, berarti di situ berbicara tentang kehidupan rohani kita. Amin. Kehidupan rohani kita. Nah, jika kita berdoa dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, selalu berdoa kepada Tuhan setiap waktu, maka kehidupan rohani kita pun akan terpuaskan, akan terpenuhi. Maka juga bisa dikatakan kehidupan rohani kita menjadi kenyang, menjadi sehat, kuat, ya. Dan jika kehidupan rohani kita menjadi kuat, sehat, maka itu berdampak kepada kehidupan jasmani kita. Jika kehidupan rohani kita kuat, sehat, begitu pun juga dengan kehidupan jasmani kita. Kehidupan jasmani kita akan menjadi lebih kuat dan lebih sehat, ya. Sebab itu ini sangat-sangat penting untuk kita ingat bahwa doa itu bisa membuat kehidupan rohani kita menjadi lebih lagi puas, terpenuhi, dan berdampak kepada kehidupan jasmani kita. Sama, yaitu kehidupan jasmani kita menjadi sehat dan kuat. Dan jika kehidupan rohani dan jasmani kita menjadi kuat dan sehat, maka dalam kehidupan kita bisa menghadapi setiap masalah apapun itu, semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi ringan. Karena apa? Karena Roh Kudus juga ada dalam kita dan menolong setiap kehidupan kita, membuat semuanya menjadi ringan, ya. Sebab itu marilah sore hari ini firman Tuhan mau memberikan suatu perintah dalam setiap kehidupan kita sebagai ibu-ibu yang ada. Marilah kita bangun diri kita sendiri melalui apa tadi, dengan penuh dengan iman dan juga dengan dekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan ini marilah kita mau lakukan di tengah-tengah setiap kehidupan kita, dan kita mau ingat selalu bahwa jika kita membangun diri kita itu, maka itu adalah keinginan dari Tuhan. Karena Tuhan ingin hidup kita bukan hari semakin hari lebih lagi tidak baik, tetapi Tuhan mau kehidupan kita hari semakin hari lebih lagi baik di dalam Tuhan, sebab kehidupan kita berharga di mata Tuhan, ya. Jadi semuanya kembali dalam kehidupan kita masing-masing, semuanya terserah dari kehidupan kita masing-masing. Apakah kita mau memilih untuk menyerah dalam keadaan yang sekarang yang kita alami ini, atau kita mau tetap semangat, kita mau tetap berjuang, kita mau bangun diri kita untuk tetap menuju ke arah yang lebih baik lagi, ya. Tetapi ingat selalu bahwa firman Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, memberikan suatu perintah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, ya. Sebab itu sore hari ini firman Tuhan mau agar kehidupan kita selalu kita bangun dan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jangan kita terpengaruh oleh keadaan dunia yang sekarang ini, tapi kita mari fokus kepada diri kita bahwa Tuhan mau diri kita menjadi lebih baik lagi, ya. Bangun diri kita dengan iman, yakin, percaya, dan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan selalu dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan dalam keadaan yang sekarang ini, Tuhan, di mana hari semakin hari tidak lebih baik lagi, Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kami mau fokuskan hanya kepada diri kami ini, Tuhan. Dan kami mau bawa sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Agar hidup kami ini, Tuhan, mengarah kepada hidup yang lebih baik lagi, Tuhan, sesuai dengan surut
kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami, ibu-ibu yang ada Tuhan, setiap pekerjaan, dari setiap jemaat-jemaat-Mu Kau memberkati. Kami mengucap syukur sore hari ini, berterima kasih hanya dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin.